Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kembali saya akan membahas mengenai ISC atau Idle Speed Control, di mana komponen ini berfungsi untuk mengatur udara yang masuk, dan komponen ini sering banget jadi masalah. Kalau komponen ini udah mengalami kerusakan atau error, di mana kerusakannya ini atau error akan menimbulkan kode error 37 yang menandakan udara terlalu banyak masuk ke dalam mesin, alias langsamnya itu terlalu besar ya guys. Kita akan bahas satu persatu permasalahannya dari yang pernah saya alami. Dari sejak saya pakai motor X-Rate dan sampai ke Aerox pun, permasalahan dari ISC ini pernah saya alami. Permasalahan yang pertama yang sering ditemui adalah pada saat setelah kita membersihkan throttle body. Baik itu kita bersihin sendiri ataupun setelah kita bersihin throttle body di bengkel, biasanya menimbulkan error 37 karena langsa motor kita menjadi besar ya guys. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya mengalami error 37 setelah saya melakukan pembersihan throttle body di Yamaha X-Rate saya pertama kalinya ya guys. Dan ini throttle body yang pertama kali ngalamin error 37. Karena waktu itu di tahun 2013 ya, pas saya punya X-Rate, saya mencoba melakukan pembersihan throttle body-nya sendiri ya. Karena waktu itu pembahasan untuk motor injeksi pun masih jarang ya. Dan saya pun mencoba bersihin si throttle body ini modal ngeliat mekanik di bengkel resmi ngebersihin si throttle body ini, dia lepas semua terus disemprot pakai grab cleaner, kemudian dipasang lagi. Nah, kesalahan pertama banget di tahun 2013 itu yang saya lakuin adalah saya oprek bagian ISC-nya nih. Karena kan dia bisa muter nih. Saya bersihin juga. Ternyata bagian plugernya ini dia ikutan muter. Sehingga setelah dipasang timbullah langsa motor yang besar. Akhirnya setelah itu motor saya bawa lagi ke bengkel resmi ya untuk diperbaiki. Dan setelah dari bengkel resmi di reset lah settingan ISC-nya, motor pun kembali normal. Walaupun masih ada drama ya pada saat kejadian itu langsa motor besar karena si mekaniknya itu maksa untuk ganti throttle body. Nggak maksa sih, cuma nyaranin untuk ganti throttle body satu set yang harganya lumayan mahal ya. Padahal menurut info dari teman-teman saya waktu itu, dari klub XCE ya, itu cuma butuh di reset aja. Dan setelah reset pun motor saya normal lagi. Sempat kapok untuk ngoprek-ngoprek throttle body karena resikonya itu lumayan gede ya. Karena memang di tahun 2013 itu informasi mengenai perbaikan motor injeksi itu masih sangat minim banget ya. Nggak kayak sekarang udah banyak banget tutorial-tutorialnya. Tapi lagi-lagi karena rasa penasaran saya, akhirnya saya pun nekat untuk melakukan pembersihan lagi bagian throttle body. Tapi di segmen yang kedua atau kali keduanya saya bersihin throttle body, untuk bagian ISC nggak saya puter sama sekali. Misal ya, saya contohin. Nah, dari ISC pas kita cabut, ini harusnya ada pernya ya. Dari ISC yang harusnya kita cabut seperti ini, setelah dipasang kita cabut seperti ini nggak saya oprek sama sekali ya. Posisinya tetap sama. Walaupun nanti mau dibersihin bagian plugernya, saya tahan terus saya lap pakai tisu yang dikasih alkohol, dilepas terus di posisinya itu saya jauhin. Benar-benar saya jaga jangan sampai si plugernya ini berputar. Karena kalau plugernya berputar itu resikonya ada dua, langsam terlalu kecil atau langsam terlalu besar. Setelah saya lakuin hal tersebut, beberapa kali saya melakukan pembersihan throttle body itu aman ya. Nggak terjadi masalah. Walaupun ternyata setelah
berjalannya waktu untuk mereset yang namanya ISC itu bisa secara manual ya, dengan cara matiin kontaknya terus dinyalain lagi beberapa kali. Nanti si settingan ISC itu kembali normal. Tapi memang ada yang nggak bisa balik normal setelah kita lakukan hal tersebut ya. Tetap kita harus melakukan reset pakai alatnya YDIAG. Dan zaman-zaman itu pun gak seluruh mekanik yang hafal juga ya. Dan gak seluruh bengkel juga di tahun 2013 sampai 2014-an itu yang punya alatnya. Dan alatnya pun kalau punya mereka yang masih kayak jimbot yang manual, bukan yang dicolok ke komputer ya. Dan rata-rata kalau nggak mau pusing waktu itu ya udah dari mekaniknya nyaranin ganti throttle body baru, ya mereka lakuin. Itu pun saya pernah ngalamin ya. Ada orang yang kerusakan yang sama, padahal itu bisa di reset, akhirnya terpaksa beli throttle body baru. Untuk motornya kalau nggak salah dia Mio J, akhirnya dia ganti throttle body baru. Saya mau ngasih tahu ke orangnya kalau ini sebenarnya cukup di reset, cuman saya nggak enak sama mekanik di bengkel sana ya. Ntar dibilangnya so tahu, karena tahun 2013 itu saya masih benerin motor itu ke bengkel juga. Belum bisa sepenuhnya ngebenerin motor sendiri ya. Lalu ada lagi cara yang populer untuk mengatasi langsam yang besar, yaitu dengan cara mengganjel bagian bawah ISC-nya menggunakan potongan sedotan ya. Sedotan air mineral, kita nggak sebut merek Aqua ya. Pokoknya ini adalah sedotan air mineral yang dimana fungsinya untuk menahan ISC agar tidak membuka terlalu besar. Nah, caranya itu kita masukin bagian ISC-nya seperti ini. Ukurannya saya kurang ingat ya berapa mili, 2,5 atau 1,5 mili, saya lupa banget. Tapi dulu saya pernah posting juga di blog saya ya. Nah, caranya itu untuk menahan ISC biar nggak ngebuka lebar. Karena permasalahan langsam besar itu ISC-nya itu terlalu ngebuka ya. Kalau kesini kan ngebuka nih, ini terlalu menutup, langsungnya bakal kecil. Jadi dia ditahan fungsi ISC-nya biar nggak bisa ngebuka lebar. Dan kalau kita ngelakuin ini pun masalah motor langsamnya besar itu teratasi ya. Ini sempat populer juga ya orang-orang pakai, sampai akhirnya beralih lagi ke metode lainnya. Kenapa cara ini akhirnya ditinggalkan? Karena lama-kelamaan si sedotannya pun dia akan rusak ya. Dan akan merusak bagian drat dari plugernya. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua nih. Apa sih penyebab langsam itu akhirnya membesar sendiri ya? Walaupun motor rajin diservis, rajin dirawat, tapi si langsam itu tetap aja besar. Di sini kita bagi dua lagi permasalahan ya, dari yang pernah saya alami. Nah, penyebab utama si langsam motor itu dia nggak mau stabil atau gede banget, permasalahan utamanya ada di bagian plugger ya guys. Waktu dulu saya itu dapat ilmu dari almarhum Opa Fikri ya. Dia juga salah satu panutan saya dan banyak ngajarin saya tentang motor. Menurut beliau, permasalahan utamanya ada di pluggernya. Dari semua kerusakan atau permasalahan dari ISC, masalahnya ada di bagian plugger, di mana bagian dratnya ini dia udah rusak. Sehingga pada saat si ISC-nya berputar, karena dratnya udah aus, bagian pluggernya itu dia nggak ikutan berputar ya. Harusnya kan bisa putar kayak gini nih, mundur maju, dia ditahan per. Karena dratnya udah soak ya dalamannya, jadi dia muternya cuma pelan doang. Makanya langsam motor itu tetap akan besar. Atau motor itu bisa aja langsam nggak stabil, endut-endutan, karena muternya jadi mundur maju doang. Bagian langsamnya, maksudnya bagian pluggernya yang nggak stabil. Saya juga punya bagian
si plugger yang masalah. Ada di sini nih. Nah, yang ini dratnya agak habis ya. Nah, ini dratnya agak habis bagian dalamnya. Jadi si langsamnya itu kalau pakai plugger yang ini dia nggak stabil. Atau malah ngegedein sendiri dan nggak bisa kecil sama sekali. Akibat bagian dratnya habis. Waktu itu saya akalin biar dratnya bener. Ditetesin lah lem power glue. Ini masih ada bekasnya nih. Kalau kalian lihat. Nah, akal-akal saya dulu kayak gitu tuh. Biar agak normal, saya kasih power glue biar dratnya itu agak normal lagi ya. Seharusnya kan nggak ada bekas lem. Nah, seperti ini nih bedanya nih. Ini penyebab si langsam motor yang nggak mau stabil akibat pluggernya. Tapi di pasaran nggak ada yang ngejual pluggernya doang. Harus beli satu set throttle body. Walaupun sekarang banyak ya ngejual bagian IS-nya terpisah, tapi kan yang ngejual itu gacha ya. Bisa bagus, bisa enggak. Nah itu dia resikonya. Kalau udah rusak kayak gitu, akal-akalannya ya ditetesin pakai power glue biar bagian dratnya itu rada normal. Nah, itu permasalahan yang kita dapat dari bagian pluggernya. Permasalahan lainnya adalah dari motor atau bagian komponen di dalam ISC ini yang bermasalah. Ini saya agak lupa ya, bagian ISC mana yang bermasalah. Tapi salah satu dari ISC ini, dia putarannya nggak normal. Kalau pakai alat YDIAG itu, diketahui permasalahan itu nggak bisa di reset. Kalau di reset yang normal itu value-nya balik ke 0. Tapi salah satu dari ini, walaupun di reset, tetap aja angkanya 1. Karena ada kerusakan dari chips. Jadi putaran motornya itu ngaco. Walaupun motor udah nyala, dia muter terus. Ngung, bulak-balik. Dia muternya, dan itu yang bikin motor itu endut-endutan langsamnya. Itu kerusakan dari ISC-nya. Kalau udah ketemu masalah kayak gitu, ya udah, lagi-lagi harus ganti satu set. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kita udah dimudahkan dengan adanya ISC manual. Untuk ISC manual sendiri diperkenalkan kalau tidak salah ya di tahun 2014 atau 2015 oleh TDR. Sorry kalau salah, tolong dikoreksi karena saya nggak searching lagi ya. Dengan model yang seperti ini ya. Itu pertama kali keluar ISC manual. Nah untuk ngebahas ISC manual, kita lanjutin di video berikutnya ya guys. Karena kalau dilanjutin di video ini akan terlalu panjang.